Pak Am mohon bimbingan. Ibu dan saya mengurusi anak dari bibi yang sudah meninggal saat melahirkan anak tersebut. Awalnya kami berniat untuk membantu ayahnya karena takut tidak bisa mengurus bayi. Sekarang sepupu saya sudah berumur 2 tahun. Dan setahun terakhir ayahnya tidak pernah datang menjenguk atau menafkahi anak tersebut. Sedangkan keadaan ekonomi kami hanya cukup untuk membeli susu. Tidak bisa memberikan lebih karena status saya yang masih mahasiswa. Yang menjadi pertanyaan, apakah kami berdosa jika memberikan anak tersebut ke orang lain yang memang sudah lama menginginkan keturunan? Ya, tentu saja ya, selama itu akan jadi lebih baik bagi anak itu, gizinya lebih terpenuhi, pendidikannya lebih terpenuhi, kasih sayangnya lebih terpenuhi, ya tentu boleh-boleh saja. Walaupun awalnya Anda berniat mengurus keponakan Anda, tapi ada orang yang ingin mengurusnya, dia belum punya keturunan, ingin mengurusnya, ya itu kan amal soleh. Karena di dalam Islam itu mengadopsi anak boleh kalau diniatkan untuk membesarkan, mencintai dan mendidiknya. Yang tidak boleh itu memutuskan silaturahmi dengan orang tuanya. Saya boleh mengadopsi anak, tetapi saya harus jelaskan kepada dia bahwa dia adalah bukan anak saya, ya. Jadi dari awal sudah tahu anak itu bahwa saya misalnya omnya, saya adalah uaknya. Saya besarkan, saya didik. Tentu saja saya juga memperhatikan dengan penuh kasih sayang. Tapi saya biarkan dia bertemu dengan bapaknya, ya. Dan anak itu tahu siapa bapaknya. Nah, itu dalam Islam amal soleh. Jadi kalau Anda merasa tidak kuat untuk membiayai keponakan Anda, ya karena memang Anda masih kuliah, orang tua Anda juga ekonominya tidak berlebih, ya kan, biasa-biasa aja. Ternyata ada orang yang mau ngurus anak itu. Ya, secara agama tidak dilarang. Bahkan orang yang mengurus itu dapat pahala, ya. Walaupun awalnya Anda dan keluarga beritikad mengurus anak itu, tapi karena kondisi ekonomi tidak memungkinkan anak itu menjadi lebih baik, ya silahkan Anda boleh serahkan. Tapi nanti harus ada kesepakatan bahwa anak itu tetap harus mengerti siapa bapaknya. Walaupun bapaknya sudah tidak pernah ngurus, dia pernah menafkahi. Nah, ini untuk para bapak ya, tolong perhatikan. Sebenarnya sekiranya kita bercerai sama istri, apalagi cerai karena meninggal, lalu anak kita diurus oleh kakeknya, oleh neneknya, kita sebagai ayah itu tetap wajib loh. Karena kan yang namanya ayah itu, status ayah tidak bisa putus dengan kematian ibunya dan tidak putus dengan bercerai sama ibunya. Tetap aja ayah adalah ayah. Nah, ini tuh banyak sekali ayah yang zolim kepada anaknya. Banyaknya luar biasa. Kenapa? Karena begitu bercerai, anaknya udah aja dibiarin sama ibunya. Dengan alasan, wong ibunya udah nikah lagi, ya udah ada bapak tiri. Tapi bapak tiri itu, bapak sambung itu sebenarnya tetap yang berkewajiban itu bapak kandungnya, ya. Apalagi kasus seperti ini, ibunya anak itu meninggal, bapaknya lengit, nggak entah kemana, menghilang, ya, nggak pernah menafkahi, nggak pernah ngurus. Wah, itu mah dolim pisan. Kayaknya di akhirat itu mau masuk surga, kalaupun dia beramal banyak susah, ya, karena yang dia zolimi adalah darah dagingnya sendiri. Zolim sama orang saja masuk surganya susah. Mujang-bujang kalau kita baca riwayat-riwayat yang sahih, orang itu kan di akhirat macam-macam. Ada yang melewati sirat namanya, ya, sekilat, seperti kilat gitu, cepatnya luar biasa. Sampai orang yang bersangkutannya juga tidak menyangka dia itu harus melewati sirat, ya, melewati neraka. Dia nggak nyangka karena saking cepatnya. Ada juga yang seperti naik kendaraan, tapi kendaraannya pelan, ya. Jadi dia menyaksikan dahsyatnya neraka. Ada lagi yang berjalan kaki, ya. Berarti kan lebih pelan lagi dari yang berkendaraan. Ada lagi bahkan yang berjalannya itu dengan wajah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang bisa gitu orang yang berjalan dengan wajahnya? Kata Nabi, Allah berkuasa membuat kamu jalan dengan kaki kamu, maka Allah pun berkuasa membuat seseorang itu berjalan dengan wajahnya. Mujang-bujang, ya,
Kita bisa berjalan dengan kaki kan karena kuasa Allah. Allah memberikan kuasa kepada kita untuk berjalan dengan dua kaki kita. Bukankah ada saudara-saudara kita yang ditakdirkan oleh Allah berjalannya itu dengan tangannya? Kata kita masa sih? Tapi ada. Ada yang bisa menggambar dengan kakinya, makan, pegang sendok dengan kakinya. Kalau Allah itu berkuasa untuk membuat kaki itu berguna untuk menggambar, ya, berguna untuk makan. Sendok itu dicapit, ya, dicepit dengan jari-jari kakinya. Toh bisa kan? Itu di dunia, apalagi di akhirat. Allah berkuasa membuat apapun yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, terus di antara yang paling susah masuk surga adalah orang yang zolim. Zolim terhadap orang lain, apalagi ini keluarganya, ya. Zolim terhadap anaknya, anaknya tidak pernah diurus, tidak pernah dinafkahi, dibiarkan begitu saja, ya kan? Kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita ngenes gitu. Di televisi ada orang yang berjuang hidup, dia punya ayah, tapi katanya ayah saya nggak tahu di mana. Dia nggak ngurus saya sampai dia berjuang abis-abisan. Udah gitu ibunya juga sakit, dia yang mengurusinya. Nah, saya ngeri lah dengar cerita ini. Ngerinya apa? Eta si ayah kayaknya sesoleh apapun belum tentu masuk surga. Kebayang nggak? Gimana amal soleh dia cukup, uang untuk bayar kezolimannya saja tekor, ya. Orang kayak gitu kan gitu ya. Jadi maksudnya itu yang dikatakan oleh Nabi, di akhirat tuh ada orang yang ketika di dunia dia beramal, dia sholat, dia tahajud, dia saum Senin Kamis, pokoknya mah ya dahi juga sampai berbekas dengan tahajud begitu, ya. Tapi ternyata dia punya kezoliman. Kezoliman terhadap siapa? Terhadap anaknya. Nggak pernah menafkahi itu selama puluhan tahun. Ya habislah amalnya. Ya, kezoliman terhadap anak. Belum lagi kezoliman terhadap yang lainnya. Jadi kita harus jangan pede bahwa amal kita bisa memasukkan ke surga. Kata Nabi, lan yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Amal kamu itu tidak bisa memasukkan ke surga. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan amalmu ya Rasul? Wala ana. Amal saya saja tidak bisa memasukkan ke surga. Kalau begitu kita masuk surga dengan apa? Kata para sahabat, illa ayyataghumadanni Allahu bi rahmatihi. Kamu masuk surga itu dengan rahmat dan cinta Allah. Nah, sementara rahmat Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang dolim. Jadi kita masuk surga itu mojang-bujang dengan rahmat dan cinta Allah. Jadi kalau kita ibadah, puasa, berbagai amalia soleh dilakukan, itu sebenarnya untuk mendapat rahmat Allah. Nah, dengan rahmat Allah itulah dosa-dosa kita diampuni dan kita dimasukkan ke dalam surga. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah ampuni kesalahan-kesalahanmu dan Allah masukkan kamu ke dalam surga. Kapan Allah mengampuni kita? Ketika Allah memberikan rahmat. Makanya ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Naungi kami dengan rahmatmu. Nah, dengan rahmatmu, dengan cintamu. Sesungguhnya engkau pemberi rahmat. Begitu kita diberi rahmat oleh Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah masukkan kamu ke dalam surga. Jadi orang masuk surga itu kalau diampuni. Karena ya semua orang itu bersalah, berbuat dosa. Lalu untuk diampuni gimana? Kudu dapat rahmat Allah. Coba Anda bayangkan, apakah orang-orang dolim itu akan dapat cinta Allah? Sulit orang yang dolim dapat cinta Allah. Ya, ada hakim, ada saksi, dia itu direkayasa bagaimana supaya orang itu masuk penjara. Ada orang yang sama sekali dia tidak bersalah, dipenjarakan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kebayang nggak? Yang dia zolimi bukan yang dipenjarakan saja, istri orang itu dizolimi, anak orang itu dizolimi, ya, kehormatan orang itu diinjak-injak. Kebayang nggak kalau misalnya orang tidak bersalah kemudian dinyatakan bersalah? Kira-kira hakimnya masuk surga enggak? Enggak akan masuk surga. Enggak akan. Kenapa?
Karena kezoliman itu sudah dia lakukan. Ya bagaimana Allah memberikan rahmat? Ya, kalau hakimnya tahu bahwa ini rekayasa. Saya punya kenalan hakim, dia cerita, Pak Am, sebenarnya kita tuh tahu mana orang yang benar-benar salah, mana yang tidak bersalah, mana yang harus dipenjarakan, mana yang tidak. Itu ya menurut pengakuan beliau sebenarnya kita tuh tahu, ya gitu. Ada lobby-lobby di belakang itu tahu gitu kan. Kebayang nggak kalau misalnya saya jadi hakim, saya tahu orang ini tidak bersalah, tetapi dicari bukti-bukti seolah-olah dia bersalah, kan itu mah bisa direkayasa, dan saya ketok palu dia 7 tahun. Ya, kebayang nggak tuh dolimnya? Nah makanya orang yang dolim tuh nggak akan pernah masuk surga. Kenapa? Karena surga itu boro-boro dibayar dengan amal. Jadi karena surga itu tidak bisa dibayar dengan amal soleh. Anda pikir masuk surga karena amal soleh? Nggak cukup amal soleh kita untuk bayar ke surga. Nggak cukup. Kata Nabi, untuk bayar nikmatnya mata saja amalmu itu nggak cukup. Lalu ketika Nabi ditanya, kalau begitu kita masuk surga dengan apa? Illa ayyataghamadani Allahu birahmatihi. Rahmat Allah yang membuat kamu masuk surga. Nah, rahmat Allah itu diberikan bukan kepada orang-orang dolim. Orang dolim itu tidak akan pernah mendapat rahmat Allah. Ya, nah gitu. Ini logika hukumnya. Jadi kembali ke pertanyaan Anda, ya Anda boleh menyerahkan anak itu ke orang lain, ya, karena sudah tidak diurus lagi oleh bapaknya. Ya, bapaknya entah kemana, menghilang. Ya, nah oke. Itu justru Anda sudah menolong anak itu untuk hidup lebih layak. Kalau memang orang yang mengurusnya itu nampaknya sangat sayang sama dia dan sangat sayang sama dia dan yakin akan mengurus dengan baik.